Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 4 dari sekolah SD Intan Rama akan menampilkan kisah Ummu Syuraik yang berjudul Ember dari Langit. Alkisah di negeri Mekah, tinggallah seorang wanita yang bernama Ghaziah binti bin Hakim, atau yang lebih dikenal dengan nama Ummu Syuraik. Ia termasuk dalam golongan pertama yang memeluk Islam. Semenjak menjadi orang muslim, Ummu Syuraik menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu semangat berjuang berdakwah menyebarkan agama Islam kepada para wanita Quraisy secara diam-diam, karena pada saat itu kemunculan agama Islam belum bisa diterima oleh sebagian kaum, terutama kaum kafir Quraisy. Dalam setiap tempat dakwahnya, Ummu Syuraik selalu membentangkan bendera tauhid yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jiwanya telah penuh dengan iman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati setiap orang untuk menerima Islam melalui lisan dan kesungguhannya. Setelah beberapa lamanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kabar penyebaran agama Islam yang dilakukan Ummu Syuraik pun menyebar sampai terdengar para pemimpin kafir Quraisy dan membuat mereka marah. Akhirnya, Ummu Syuraik pun ditangkap atas perbuatannya. Sebagai hukuman, Ummu Syuraik dinaikkan ke atas unta tanpa pelana di atas punggungnya dalam kondisi yang amat menyiksa. Ketika tiba di sebuah tempat peristirahatan, orang kafir Quraisy pun meneduh di tempat yang nyaman. Sementara Ummu Syuraik dibiarkan di tengah terik matahari yang panas. Dalam kondisi yang sangat lemah, Ummu Syuraik tetap selalu berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang kafir tengah tertidur pulas, tiba-tiba Ummu Syuraik merasa ada tetesan air yang jatuh padanya. Ia pun mencari sumber air tersebut. Melihat ke atas, terlihat ada ember berisi air yang melayang. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Masya Allah, dari manakah ember ini berasal? Ummu Syuraik pun meminum sedikit demi sedikit air dari ember tersebut. Setelah ia selesai minum, ember itu naik ke atas langit dengan sendirinya. Tak lama, ember itu muncul kembali. Ummu Syuraik pun meminum sedikit air lagi. Hal itu terjadi berulang-ulang hingga dahaga yang dirasakan Ummu Syuraik hilang. Alhamdulillah, terima kasih atas pertolonganmu ya Allah. Orang kafir pun terbangun dan terkejut.
melihat Ummu Syuraik yang tampak segar dengan pakaian yang basah. Sementara di sekitar unta yang dinaikinya tidak terdapat bekas tumpahan air. Hei, kau pasti telah mencuri wadah minum kami saat kami terlelap. Tidak sama sekali. Bagaimana aku bisa mencuri wadah minum kalian sementara tanganku masih terikat begini? Aku tidak bisa melepaskan ikatan ini sendiri. Tadi ada ember yang datang dari langit penuh dengan air yang sangat segar. Air itu menetes dan tumpah kepadaku. Jelas sekali kau berbohong. Bagaimana mungkin ada ember datang dari langit? Jika kalian ingin membuktikannya, cobalah lihat wadah air kalian. Apakah berkurang sedikit atau banyak? Baiklah, jika apa yang kamu katakan itu terbukti, maka akan kami akui bahwa agamamu lebih baik dari agama kami. Begitu mereka memeriksa semua wadah minum mereka, orang-orang Katolik tersebut menyadari bahwa yang dikatakan Ummu Syuraik benar. Saat itu juga mereka memeluk Islam. Masya Allah, keteguhan dan keimanan Ummu Syuraik membuahkan hasil yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu memberi pertolongan kepada hambanya yang meminta dengan berdoa seperti yang tercantum dalam surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati yasadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allahu Akbar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi